siapa saja yang berpeluang menjadi cawapres atau calon wakil presidennya, capres atau calon presiden dari PDIP Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Semuanya ujung-ujungnya kembali kepada titah atau keputusan Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan adalah isi tasnya. Nah, isi tasnya ini mungkin yang paling tebal adalah elektabilitas dari 5 nama bakal cawapres Ganjar ini yang paling tinggi dari berbagai lembaga survei saat ini masih Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang selalu memberikan konten-konten terkini, isu-isu hangat tentang politik jelang pemilu 2024. Sebelum kita membahas topik menarik kita selanjutnya, jangan lupa ikuti terus channel Mr. Puisi Live dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang siapa saja yang berpeluang menjadi cawapres atau calon wakil presidennya, capres atau calon presiden dari PDIP Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Ada 5 nama yang sudah mengerucut dari sebelumnya 10 nama yang belum lama ini diumumkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Kelimanya ada Sandiaga Uno yang saat ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada nama Erick Thohir, Menteri BUMN, kemudian ada nama Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang mantan Panglima TNI. Selanjutnya ada tokoh partai, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan terakhir ada nama Muhaimin Iskandar atau Caimin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Menarik mencermati sudah mengerucut kepada 5 nama, dan belum lama ini juga Puan mengumumkan bahwa cawapres Ganjar yang satu nama yang final akan rencananya diumumkan pada 4 November 2023. Itu artinya di masa-masa jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU RI yang dijadwalkan antara tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Jadi artinya kita masih harus menunggu lagi sekitar 2 bulan lah lebih untuk mengetahui siapa sebenarnya cawapres dari Ganjar. Tapi kami hari ini dari channel YouTube Mr. Puisi Live akan mencoba membedah menganalisis adu kuat 5 nama dari bakal cawapres dari Ganjar Pranowo dengan menggunakan perspektif 4 perspektif atau 4 pisau analisis. Pertama, kita bahas dari perspektif modal politik yang dimiliki oleh masing-masing cawapres ini. Kedua, dari turunannya adalah elektabilitas. Nah, elektabilitas yang dimiliki oleh kelima nama ini, kemudian juga kesesuaiannya dengan kriteria yang disampaikan oleh Ganjar, cawapresnya seperti apa. Ada 3 poin kriterianya, yaitu ada energik, kemudian bersih, dan kemudian juga tidak punya agenda politik tersendiri. Nah, itu yang disampaikan. Dan poin terakhir, perspektif terakhir, tentu semuanya ujung-ujungnya kembali kepada titah atau keputusan Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, dari perspektif modal politik. Secara teori, Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining a Political Capital atau mendefinisikan modal politik menyebutkan setidaknya ada 7 modal politik yang harus dimiliki oleh seorang politisi. Ada economical atau financial capital, kemudian ada social capital, ada human capital, ada institutional capital, ada social capital, ada moral capital, dan ada symbolical capital. Nah, kami tidak akan membahas semuanya, mungkin kita akan gunakan 4 modal saja, yaitu ada modal finansial, kemudian modal sosial,
kemudian modal institusional, dan modal sosial. Pertama, kalau kita bicara dari sisi perspektif finansial kapital, nah ini saya punya data harta kekayaan dari masing-masing nama bakal cawapres Ganjar dari 5 orang. Tentu publik mungkin sudah mengetahui yang paling tajir ya, di antara kelimanya ini yaitu Sandiaga Uno, Menparekraf, yang sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, sekarang sudah ke P3 atau Partai Persatuan Pembangunan menjadi Bapilu ya, Ketua Bapilu di P3. Sandiaga Uno paling tajir berdasarkan LHKPN terakhir dengan harta kekayaan hampir tembus 11 triliun, tepatnya 10,9 triliun. Kemudian disusul oleh Erick Thohir yang sama-sama pengusaha juga dengan harta kekayaan 2,3 triliun. Nah, di posisi ketiga ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa dengan 184 miliar. Jadi gapnya jauh sekali ya. Kemudian di posisi keempat ada data terkini ya, ada Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum PKB dengan 27 miliar. Nah ini yang terakhir yang AHY. Kami tidak mendapatkan data LHKPN terakhir karena memang AHY ini kan bukan pejabat publik. Dapat kami sampaikan data ini berdasarkan ketika AHY maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta ya, di Pilkada DKI 2017 lalu dengan harta kekayaan saat itu 20 miliar. Nah mungkin saat ini tidak jauh bergeser, ataupun kalaupun naik mungkin tidak signifikan menyentuh di angka 30 miliar. Ya mirip-mirip lah mungkin dengan Caimin. Nah, kalau dari perspektif finansial kapital tentu yang paling kuat atau istilahnya Adi Praetno juga mengatakan adalah isi tasnya. Nah, isi tasnya ini mungkin yang paling tebal adalah Sandiaga. Kemudian juga berikutnya adalah Erick Thohir. Jadi dua nama itu yang paling tebal isi tasnya. Nah, bagaimana kalau kita bicara kapital yang lain atau institutional capital atau modal institusi? Ini didefinisikan sebagai dukungan kekuatan partai ataupun juga endorse dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di elit partai atau di luar itu. Nah, berbicara itu, publik mungkin mengetahui ya arah-arah dari endorsement Presiden Jokowi untuk cawapres tampaknya lebih kental atau lebih kuat mengarah kepada Erick Thohir. Mungkin ada Sandiaganya sedikit, tapi publik menilai dukungan endorsement kuat kepada Erick Thohir ya, baik mungkin untuk menjadi cawapresnya Ganjar sebagaimana juga diusulkan oleh PAN atau digadang-gadang oleh PAN, mungkin juga di-endorse menjadi cawapresnya Prabowo begitu. Nah, dari endorsement itu dua tokoh ini agak lebih kuat lah dibanding yang lain. Kalau AHY Ketua Umum Demokrat mungkin endorsement tidak, tapi secara institusional kapital kekuatan partai dia punya. Dia mendapat sokongan dukungan dari partai politik, mesin partainya Demokrat. Begitu juga Caimin punya mesin partai institusional kapital dukungan institusi partai PKB. Nah, Andika Perkasa yang tampaknya paling lemah dari perspektif ini dibanding dengan kandidat yang lain jika kita bicara dukungan institusi kepartean. Tapi jangan salah, mungkin dia dapat dukungan di luar kepartean atau mungkin dari pensiunan-pensiunan TNI misalnya, atau pensiunan jenderal-jenderal TNI misalnya, yang tentu Andika ini juga digadang-gadang dianggap sebagai bagian strategi PDI Perjuangan untuk menyaingi Prabowo. Nah, dari perspektif sebagai tokoh atau sosok berlatar belakang militer begitu. Nah, modal yang lain adalah modal sosial atau social capital. Ini seperti jejaring dukungan di masyarakat atau di institusi-institusi atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau tadi bicara Sandiaga ya, mungkin dia punya juga dukungan jaringan-jaringan dari P3 atau mungkin juga di kalangan santri atau di kalangan muslim, pemilih muslim, atau di kalangan organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Begitu juga Erick Thohir yang belakangan juga dilekatkan dengan ada dukungan dari NU, Nahdlatul Ulama atau warga Nahdien. Kemudian kalau AHY ya tentu dukungan dari partai dan juga jejaring-jejaring dari simpatisan-simpatisan dari Partai Demokrat misalnya. Kemudian juga Caimin ya mungkin juga terbelah ini antara Caimin dengan Erick Thohir, dukungan dari sisi NU misalnya. Mereka juga punya dukungan dari NU, walaupun Caimin dikatakan tidak terlalu dekat dengan NU, tapi ya apapun itu PKB sangat identik dengan
NU. Kalau Andika Perkasa mungkin dukungan dari circle para jenderal yang tadi yang sudah pensiun. Kemudian terakhir dari sisi human capital. Nah, ini perspektifnya adalah pengalaman seseorang atau profesionalisme atau posisi-posisi penting yang pernah dia jabat, pengalaman-pengalamannya. Nah, kelimanya ini agak sedikit bersaing lah. Kalau tadi Sandiaga adalah Menteri sekarang, Menparekraf. Erick Thohir Menteri BUMN, dia juga Ketua Umum PSSI, punya pengalaman juga sebagai pemilik klub di Serie A, pebisnis ulung dan sebagainya. Kemudian AHY, Ketua Umum Partai, pernah di TNI walaupun terakhir hanya berpangkat mayor. Dukungan Partai Demokrat tentu cukup kuat. Kemudian dia punya pengalaman juga, ya dia lulusan luar negeri, dianggap sebagai pemimpin muda, punya kapabilitas, punya visi misi yang bisa bersaing untuk Indonesia ke depan. Kemudian juga Caimin, ya selaku pentolan PKB dan sekarang wakil ketua MPR RI, juga punya kapabilitas pengalaman personal yang cukup bagus. Jadi dari perspektif itu kelimanya bersaing. Nah, kemudian kalau kita total semuanya, karena modal politik tadi adalah penggabungan dari unsur-unsur 7 unsur tadi, yang sedangkan yang kita bahas hanya 4 unsur. Mungkin akan menyisakan 3 nama teratas, yaitu pertama ada Sandiaga, kemudian ada nama Erick Thohir, kemudian ada nama Andika Perkasa. Kita mengesampingkan faktor AHY dan Caimin karena kemungkinan mereka, karena kan saat ini sudah punya koalisi masing-masing. Demokrat dengan koalisi perubahannya mengusung Anies, PKB masih tergabung dengan Gerindra, koalisi Indonesia Raya. Kemudian perspektif yang kedua adalah dari sisi elektabilitas. Nah, ini yang menarik. Elektabilitas dari 5 nama bakal cawapres Ganjar ini yang paling tinggi dari berbagai lembaga survei saat ini masih Erick Thohir. Walaupun ada beberapa lembaga survei juga yang mengatakan memposisikan Sandiaga Uno. Tapi secara umum Erick Thohir, kemudian disusul oleh Sandiaga, disusul oleh AHY, baru ada nama Andika Perkasa, baru ada nama Caimin. Jadi dari perspektif elektabilitas ada 3 nama yang bersaing paling teratas. Kemudian poin ketiga, dari perspektif kriteria yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Saya bacakan kriteria untuk cawapres beliau. Menurut Pak Ganjar ada 3 poin penting. Yang pertama, satu visi, kedua energik, dan yang terpenting juga tidak memiliki agenda sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati. Satu visi mungkin itu ya sedikit politis dan bisalah dianggap kelimanya mungkin bisa punya satu visi. Kemudian energik, ya kategori kelimanya ini masih agak tergolong pemimpin muda lah, walaupun yang paling muda mungkin yang 3 nama, ada Sandiaga, ada Erick Thohir, dan ada AHY yang juga dipersepsikan dekat dengan pemilih milenial atau pemilih muda. Nah, ini yang satu poin terakhir, tidak punya agenda sendiri. Nah, ini walaupun perlu dijelaskan lebih dalam oleh Pak Ganjar atau mungkin PDIP kriteria yang dimaksud, tapi asumsi saya atau persepsi saya, tidak punya agenda sendiri, mungkin saja tidak punya kepentingan-kepentingan yang tadi tidak dalam satu visi. Dari perspektif itu, karena AHY Ketua Umum Partai, kemudian juga Caimin juga Ketua Umum Partai, mungkin bisa dianggap atau dipersepsikan ada potensi AHY punya agenda sendiri untuk partai politiknya, untuk Demokrat. Caimin juga mungkin ada agenda sendiri untuk partainya PKB. Tapi bagaimana dengan 3 nama yang lain? Sandiaga, walaupun dia sudah tergabung di PKB, tapi kan dia bukan pucuk pimpinan, bukan ketua partai. Mungkin dianggap tidak terlalu membawa agenda sendiri atau agenda partainya. Kemudian Erick Thohir, sejauh ini belum menjadi kader partai, walaupun dekat diidentikan dengan PAN, tapi kan belum secara terbuka sebagai kader partai PAN. Nah, yang paling mungkin dianggap bebas dari agenda pribadi atau kepentingan pribadi atau agenda sendiri, tidak memiliki agenda sendiri, Andika Perkasa, sosok independen, mantan Panglima TNI yang sebelumnya memang tidak terafiliasi dengan partai politik, tapi sekarang dia adalah kader PDIP. Nah, karena satu partai dengan Ganjar, nah, mungkin masuk ke PDIP mungkin dianggap tidak punya agenda sendiri.
Nah, itu menjadi catatan juga dari kriteria cawapresnya Ganjar. Nah, poin terakhir adalah ini yang kita tidak bisa prediksi bagaimana titah Ibu Megawati, bagaimana keputusan atau kesesuaian dengan apa yang diinginkan, quote and quote tanda kutip seleranya Ibu Mega untuk cawapresnya Pak Ganjar. Ini kita tunggu seperti apa kelanjutannya. Jadi akan menjadi momen-momen yang krusial dalam beberapa hari ke depan. Nah, tapi ada poin yang lebih menarik lagi juga perlu kita bahas sesuai dengan topik kita. Apakah ini juga menjadi strategi PDIP memasukkan nama AHY dan juga nama Caimin untuk menggoda Demokrat atau juga PKB untuk mendukung Ganjar, atau ini bagian strategi memecah belah koalisi masing-masing atau mempengaruhi konsentrasi dari koalisinya Demokrat bersama Koalisi Perubahan atau PKB bersama Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai cawapres. Nah, dari perspektif itu bisa jadi ada strategi yang dimainkan oleh PDIP, tapi bisa jadi ini juga niatan PDIP, misalnya dengan Demokrat untuk melakukan rekonsiliasi, di mana ada ketegangan hubungan antara SBY dan Ibu Megawati di masa lalu, dengan berbagai latar belakang peristiwa, seperti disebut-sebut juga ada latar belakang peristiwa Kuda Tuli, ada peristiwa juga ketika pencapresan 2004 di mana SBY juga berhadapan dengan Ibu Mega. Kala itu SBY menjadi menterinya Ibu Mega, tapi SBY mampu mengalahkan Ibu Mega. Nah, dari perspektif itu hubungan Puan dan AHY belakangan juga cenderung seperti hangat. Nah, ini dinarasikan ada rekonsiliasi besar, rekonsiliasi politik nasional, bersatunya kubu Mega atau kembalinya mencarinya hubungan Megawati dengan SBY lewat putra-putri mereka. Nah, kita tunggu saja apakah memang benar ini bagian strategi PDIP untuk merangkul Demokrat atau hanya sekedar menggoda atau hanya sekedar gimmick politik. Kita tunggu sebagaimana janji Ibu Puan tanggal 4 November 2023, satu nama cawapres Ganjar Pranowo akan diumumkan. Sekian dari channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang bisa kita analisis dari perkembangan nama-nama bakal cawapres Ganjar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.